Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dengan acara Bincang-Bincang Kitab Suci dengan tema Lukas, Skriba Mansutue Dinis Christi, penulis kerahiman Ilah Kristus, sesi yang keempat. Saya percaya pada malam hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi, karena kita kemarin sudah banyak belajar dari narasumber kita, Pak Irhandi Ludiarto. Begitu banyak keindahan-keindahan Lukas yang ternyata banyak sekali digabungkan dengan perjanjian lama. Saya yakin pada malam hari ini Pak Irhadi akan memberikan kita insight-insight yang baru dari Injil Lukas. Tapi pertama-tama mari kita mulai dulu dengan doa pembukaan. Boleh tolong saya, Jenny? Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita tenangkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Kau telah karuniakan kami waktu untuk bisa belajar tentang kitab Injil Lukas. Kiranya apapun yang kami dengar, sungguh bisa kami cerna. Dan bantu kami, Tuhan, agar bisa memahami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jenny. Bapak Ibu, selama pengajaran, saya minta mikrofonnya dinonaktifkan untuk menjaga kestabilan networknya. Dan juga kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan diketik di dalam kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Irhandi pada sesi tanya jawab. Silakan Pak Irhandi, waktu dan layar dipersilakan. Pak Ir, suaranya nggak keluar ya? Oke, sekarang masuk nggak? Ya, sudah. Masuk. Sudah. Aneh. Oke, ya udah masuk ya, udah masuk. Saya ulang. Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat malam, salam jumpa, salam sehat ya. Hari ini kita memasuki sesi keempat dari pembelajaran tentang Injil Lukas yang berkali-kali diulang. Saya rasa kalau belum lihat bacaannya, Matthew sendiri selalu lupa. Skriba Mansuetudinis Christi. Saya tahu istilah ini sebetulnya dari seorang pastor SX, orang Italia, ketika saya mengajar Injil Lukas di Paroki Tua Sebio. Lalu dia tanya, Pak, ada gelar untuk Lukas ini siapa ya gitu? Siapa ya pastor? Lalu dia cari-cari bukunya, akhirnya dia kasih tahu saya. Nah, gelar ini diberikan oleh Dante, Alighieri Dante ya. Dante mengatakan bahwa Lukas adalah skriba, penulis Mansuetudinis, kerahiman Kristi, kerahiman yang diurapi atau kerahiman Kristus. Saya sebetulnya hari ini memasuki. Pak Ir, suaranya hilang lagi. Masuk nggak? Sudah masuk Pak Ir. Oke, aduh. Tadi kepencet rupanya itu. Baik, saya sudah memasuki pembelajaran sesi yang keempat, tapi sebetulnya materi saya yang kedua pun belum selesai. Jadi hari ini kita sedikit kebut begitu ya, supaya bisa menyelesaikan bahan. Saya akan mulai dulu dengan screen saya. Baik. Nah, minggu lalu kita berakhir dengan perikop tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, kita belajar tentang Maria Magdalena dan lain-lain. Nanti Ibu Bapak sekalian yang ingin belajar lebih banyak tentang Maria Magdalena, boleh ikut pembelajaran pada tanggal 23 Juli dari Paroki MKK atau di Warim. Warim awal Juli saya rasa ya. Nanti bisa menyusul, pengumumannya ada. Sekarang kita masuk ke bagian perumpamaan. Nah, yang ini saya akan singkat saja karena perumpamaan tentang penabur dan lain-lain semua sudah sangat paham ya. Yang jelas, coba kita lihat apa maksud Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang apa melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Yang mau dijelaskan adalah di ayat 10, coba kita lihat ayat 10.
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dan kita tahu di kitab Daniel bab 2 ayat 28 dikatakan di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi rahasia tentang kerajaan Allah ya. Lalu kita juga tahu ceritanya, saya sudah tidak usah ulang sekali lagi begitu ya, apa yang dimaksud dengan benih. Ini sudah dijelaskan sendiri di dalam perumpamaannya nanti ya. Lalu yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa manusia itu harus menerima firman Allah untuk diselamatkan. Ini inti dari perumpamaan tentang firman Allah atau perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu kita lihat lagi di bab 8 ayat 10 dikatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ya, coba ingat. Kalimat seperti ini pernah diucapkan oleh Allah kepada seorang nabi. Nabi siapa? Ada ingat nggak? Nabi siapa? Nabi siapa? Yesaya. Betul, Yesaya bab 6. Panggilan Yesaya itu juga begitu kan? Oh, kamu, artinya apa? Yesaya ini pasti mendapatkan penolakan. Sama, berarti saudara, Yesus dan murid-muridnya juga akan mendapatkan penolakan. Nah, cara menyatakan penolakan itu dibuat dengan formulasi bahwa manusia itu melihat, tetapi memandang tetapi tidak bisa melihat. Meskipun dia mendengar tetapi tidak mengerti. Seolah-olah dibuat sedemikian oleh Allah sendiri gitu ya. Padahal manusia itu harus menerima firman Allah untuk diselamatkan. Perumpamaan berikutnya itu perumpamaan tentang pelita. Ibu bapak juga sudah jelas sekali tentang perumpamaan ini. Jelas sekali. Apa sambungannya dengan perumpamaan yang pertama? Bahwa manusia yang sudah menerima firman Allah itu harus membiarkannya berbuah di dalam hatinya, sehingga dia menjadi pelita yang dapat dilihat oleh sesamanya. Itu intinya. Yang lain pasti kita sudah tahu ya. Bentar, saya merasa agak sedikit terganggu dengan satu suara. Bentar. Matthew coba lihatin. Ada satu yang mengeluarkan suara. Oke, thank you. Jadi, manusia yang menerima firman Allah dan membiarkan berbuah di dalam hatinya firman Allah, itu menjadi pelita yang harus dapat dilihat oleh sesamanya. Tetapi sesungguhnya, kunci dari kedua perumpamaan ini hanya satu, yaitu di bab 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi semua tergantung dari bagaimana cara manusia mendengar sabda Allah. Yang menarik, coba lihat di ayat 15. Yang jatuh di tanah. Apa sih yang jatuh di tanah itu? Benih. Biasanya benih ini lambang dari firman Allah, tetapi di ayat 15 tidak melambangkan firman Allah, tetapi orang yang setelah mendengar firman Allah menyimpannya di dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, saudara, tanpa disadari, manusia yang menerima firman Allah, menyimpannya di dalam hatinya, dan berbuah, itu menjadi benih yang baru. Menjadi benih yang baru. Ya, oke. Sekarang saya loncat yang ini karena Anda sudah tahu, tinggal dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke perikop yang berikutnya, perikop tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Ya, coba kita lihat. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara coba lihat. Rupanya Yesus itu punya saudara.
Ya, saudaranya di dalam Injil Markus dikatakan ada 4 orang laki-laki, Yakobus, Yudas, Yoses, Simon. Lalu ada saudaranya juga perempuan. Ya. Nah, kita tidak akan berspekulasi dulu siapa saudara-saudara Yesus itu. Gereja mengajarkan bahwa mereka adalah saudara sepupu Yesus. Saudara sepupu Yesus. Ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa, coba lihat, Yakobus, Yudas, lalu Simon. Nama siapa itu? Yakobus, Yudas, Simon. Nama siapa? Selain nama, Rasul-rasulnya, betul. murid. Nah, kita tahu kan, Yakobus ada 2. Ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alfeus ya. Terus juga Simon, ada Simon Petrus, ada Simon Zelot. Yudas, ada Yudas Iskariot, ada Yudas Tadeus. Nah, ada juga ahli kitab suci yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka inilah Yakobus anak Alfeus, Simon Zelot, Yudas Tadeus. Mereka ini adalah saudara-saudara Yesus. Sehingga mereka langsung menuduh Yesus itu membangun kekaisaran di dalam keluarga. Ya. Nah, saudara, untuk melawan pendapat ini, karena ini tidak pernah diajarkan oleh gereja, meskipun beberapa tradisi menyatakan hal itu, teks ini yang biasa digunakan. Mana mungkin saudara-saudara Yesus itu menjadi rasul ketika mereka datang bertemu dengan Yesus pada perikop ini. Kalau membaca perikopnya dari Injil Markus, kenapa mereka datang mencari Yesus? Karena mereka mendengar bahwa Yesus itu tidak waras. Maka mereka datang mau menjemput Yesus. Di Injil Markus diceritakan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin ya Yudas, Yakobus, Simon yang meragukan Yesus, di bab sebelumnya diceritakan menjadi rasul Yesus. Itu. Ya, tapi nanti kalau misalnya kalian mau mengetahui lebih banyak mengenai hal ini, nanti ikut pelajaran hari Sabtu ya mengenai jejak 12 rasul. Nah, sekarang, saudara, kita melihat di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, ada ayat yang berbunyi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Rupanya saudara-saudara Yesus sudah menjadi atau termasuk dalam golongan orang-orang yang percaya pada saat itu. Jadi saudara-saudara Yesus ini baru percaya setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, ya. Nah, saudara, apa yang mau diajarkan Yesus dalam pelajaran ini? Yaitu bahwa hubungan keluarga berdasarkan darah, fisik, ini jauh derajatnya di bawah hubungan saudara atau hubungan keluarga dalam ikatan spiritual. Itu yang mau diajarkan. Maka nanti kalau kita mendengarkan ajaran Yesus, aku datang membawa api. Maka kalau di rumah ini ada bapak dan anak, mereka bisa berbantahan, ya. Lalu menantu melawan mertua dan lain-lain. Sebetulnya karena Yesus ingin menekankan bahwa hubungan keluarga dalam ikatan darah ini derajatnya di bawah hubungan keluarga dalam ikatan spiritual atau rohani. Lalu apa yang menjadi penentu? Kalau keluarga ini di dalam ikatan jasmani ini dikaitkan dengan darah, dengan perkawinan, maka di dalam ikatan spiritual hubungan keluarga dinyatakan dengan mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maka tidak heran perikop ini diletakkan di mana? Sesudah perumpamaan tentang seorang penabur yang berbicara tentang firman Allah. Sesudah perumpamaan tentang apa? Tentang pelita. Yang semua berbicara tentang firman Allah yang harus didengarkan, harus disimpan dalam hati, harus dilakukan dan harus berbuah. Di Lukas bab 6, kita ingat, Yesus berkata apa? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Wah, keren banget. Setiap orang yang datang kepadaku, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, mendengarkan perkataan-perkataanku seperti yang kita dengarkan malam hari ini. Cuma kurang satu, yang belum apa? Melakukannya. Kalau satu itu kita lakukan, maka ada air bah, ada banjir datang, rumah kita itu kokoh, tidak dapat digoyahkan, ya. Baik, sekarang saudara, bab ke-8 ini diakhiri dengan kisah tentang 4 mukjizat. Kisah tentang 4 mukjizat. Mukjizat pertama, Yesus meredakan angin ribut. Mukjizat kedua, Yesus mengusir roh jahat. Mukjizat ketiga dan keempat ini dibuat sandwich. Artinya diceritakan terjadi pada waktu yang sama. Di mana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan. Ya, kita akan lihat satu demi satu. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Coba, Anda lihat ya. Danau yang dimaksud itu adalah Danau Galilea. Itu di atas ada petanya, di bawah ada gambarnya. Danau Galilea. Ibu bapak sekalian yang pernah berkunjung ke Tanah Suci pasti merasakan misa di atas Danau Galilea. Tenang ya, tenang kalau tidak sedang dalam keadaan ribut. Nah, biasanya yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya adalah menyeberang dari sisi barat danau ke sisi timur danau. Kalau di sisi barat danau ada kota Tiberias, Magdala, Kapernaum, Khorazin, sampai dengan Betsaida, itu masuk wilayah Yahudi. Tetapi di sebelah timur, Gerasa, ini sudah masuk wilayah non-Yahudi, wilayah kafir. Sorry, mohon maaf saya gunakan kata itu. Wilayah non-Yahudi. Ya. Di Gerasa ini ada 10 kota, makanya disebut daerah Dekapolis. Nah, kalau dilihat, kok bisa terjadi angin ribut ya? Coba lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Ketika kita belajar kitab suci, seharusnya pertama kali belajar peta tanah Palestina. Kalau saya ngajar pengantar perjanjian lama, pasti mengajarkan peta. Karena tanah Palestina ini dibagi dengan jalur-jalur. Ada jalur laut yang mendekati laut, terus ada jalur bukit, nanti ada jalur lembah lagi. Di dekat Sungai Yordan ini ada jalur lembah. Tetapi sesudah itu ada bukit yang tinggi. Bahkan bisa kita bayangkan, Danau Galilea ini adalah sebuah lembah begitu yang dikelilingi oleh perbukitan. Salah satunya ada Pegunungan Arbel. Pegunungan Arbel. Nah, kalau Anda jadi arsitek, coba bayangkan ya. Kalau kita misalnya jalan-jalan di Hong Kong misalnya, kotanya padat. Kalau di Hong Kong itu kita melihat tanah itu kecil-kecil, tapi dibuat bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, ketika ada 2 bangunan tinggi mengapit sebuah tanah kosong, jangan sekali-kali berjalan di tengah-tengahnya. Karena apa? Ada yang disebut sebagai efek tunnel. Tunnel itu artinya terowongan. Di tempat itu angin itu bisa menyusup sehingga bisa mencapai ketinggian kekuatan yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi di Danau Galilea ketika tunnel effect ini terjadi. Maka sering terjadi angin ribut. Sering terjadi angin ribut ya. Tapi coba, kita sudah belajar loh tadi. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang pelita. Lalu bagaimana Yesus melukiskan keluarga dia yang baru. Semuanya mengandalkan satu hal. Hal itu adalah mendengarkan firman. Mendengarkan firman. Nah, sekarang kita lihat apa firman Allah di teks ini. Di bab 8 ayat 22, Yesus cuma mengatakan sepatah firman. Firman itu berbunyi, mari kita bertolak
ke seberang danau. Berarti kalau sekarang dia ada di Kapernaum misalnya, yuk kita nyebrang ke Gerasa, beres. Itu firman-Nya. Dan itu yang harus didengarkan. Sekarang saudara, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, Yesus tertidur. Yesus tertidur. Menunjukkan sisi kemanusiaan dia. Dia bisa capek, ya, bisa ngantuk dan lain-lain, maka dia tertidur. Tapi ketika tertidur ini terjadilah angin badai, taufan di Danau Galilea. Nah, saudara, ada nabi dalam Perjanjian Lama yang ketika sedang terjadi badai, ini dia sedang tertidur, dan nabi itu adalah Nabi Yunus. Ya, maka saudara, kisah angin ribut diredakan oleh Yesus ini sebetulnya mengacu pada kisah tentang tokoh Nabi Yunus. Karena apa? Kenapa Nabi Yunus bisa berada di dalam kapal dan kapal itu mengalami badai di tengah laut? Karena Yunus tidak mau mewartakan kabar atau firman Allah ke Niniwe. Niniwe itu negeri kafir, ya, negeri Asyur, non-Yahudi. Sekarang kita lihat, Yesus ini hendak nyebrang ke mana? Ke Gerasa. Sekali lagi, itu adalah daerah non-Yahudi. Daerah non-Yahudi, ya. Sekarang, ayat 24. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Saudara ingat di dalam kisah Yunus ketika terjadi badai, nahodanya berkata kepada seluruh penumpang kapal, kalian berdoa kepada Allah kalian. Siapa tahu gara-gara salah seorang dari kalian terjadi badai ini. Di kisah ini, murid-murid lari kepada Yesus. Berarti apa yang Nabi jelaskan? Yesus sama dengan Allah. Yesus sama dengan Allah, ya. Lalu sekarang kita lihat, Yesus bangun, lalu dia membentak angin itu. Nah saudara, ini sama ketika mertua Petrus sakit demam, demamnya dibentak. Ada orang kerasukan setan, setannya dibentak. Karena apa? Danau, badan air selalu menjadi lambang kekuatan jahat. Ya, di dalam kitab suci yang menjadi lambang kekuatan jahat ada gurun pasir nomor 1, yang kedua adalah jurang atau badan air yang dalam begitu. Disitulah tempat bersemayam kekuatan jahat. Di dalam kitab Ayub juga dikatakan ada Leviatan katanya, atau Rahab yang berada di dasar lautan. Nah saudara, maka angin ribut pun dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan jahat. Maka dibentak. Nah saudara, apa yang terjadi? Rupanya angin dan air itu menjadi reda dan danau menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kenapa dia bertanya seperti itu? Iman kalian di mana? Tanya pada murid-muridnya. Kenapa Yesus harus bertanya seperti itu? Nomor 1, baru diajar sebelumnya. Yang paling penting adalah mendengar firman itu. Apa firman saya? Mari kita bertolak ke seberang danau. Bakal nyampe ya ke seberang danau? Ya bakal, firman Allah mengatakan seperti itu. Tapi kalian tidak percaya. Kalian malah berkata apa? Guru, guru, kita binasa. Guru, guru, kita binasa. Memang saudara, rupanya di Mazmur, di kitab Yesaya, memang ada cerita tentang bagaimana ketika umat itu dalam keadaan terdesak, meminta supaya Allah ini terjaga atau bangun. Mazmur 35 ayat 23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Atau Yesaya 51 ayat 9. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab? Nah, Rahab ini adalah binatang purba yang tinggal di dasar lautan. Ya. Leviatan atau Rahab.
Jadi memang rupanya di Yesaya ini ada doa umat Israel kepada Allah supaya Allah ini menghancurkan Rahab, binatang purba yang menguasai lautan. Jadi sekali lagi ya, Lukas itu dengan begitu piawai mengaitkan apa yang dilakukan Yesus dengan segala macam nubuat dalam perjanjian lama. Nah, saudara, yang kedua, coba lihat angin, air, danau. Begitu dibentak oleh Yesus, langsung mereka reda, langsung mereka menjadi teduh. Maka Yesus mengatakan, kalian itu imannya di mana? Lihat ini alam. Lihat ini angin, lihat ini air, lihat ini danau. Saya ngomong sesuatu mereka langsung tunduk, langsung taat. Kalian tidak mendengarkan firman saya. Maka ditanya, di mana kepercayaanmu? Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus meredakan angin ribut adalah mukjizat terhadap alam. Ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kendali atas alam ciptaan. Dan menurut perjanjian lama, yang bisa mengendalikan alam itu hanya Allah sendiri. Maka mereka menjadi takut, lalu heran. Berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang identitas Yesus. Identitas Yesus. Dan ini sudah terjadi berkali-kali di bab 4, di bab 5, dan di bab 7. Siapa Yesus ini? Ini yang hendak dicari, dan nanti akan terjawab di dalam di dalam mukjizat-mukjizat yang berikutnya. Nah, sekarang mereka sudah sampai di seberang atau di sebelah timur Danau Galilea di Gerasa. Kita baca ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Oke. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya jangan engkau menyiksa aku." Saudara, kita tahu kan, Gerasa adalah daerah kafir, dalam tanda kutip berarti daerah non-Yahudi. Daerah non-Yahudi. Saudara, kata Lukas, nih kedatangan Yesus ke Gerasa ini menggenapi nubuat Yesaya. Yesaya bab 65 ayat 1 mengatakan, aku telah berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil nama aku. Saudara, Yesaya ini terdiri dari 3 bagian. Ada Yesaya bagian pertama, Yesaya bagian kedua, dan Yesaya bagian ketiga. Yesaya bagian ketiga ini dimulai dari bab 56. Kalau nanti ibu bapak sempat baca di bab 56, berbicara tentang keselamatan yang juga ditawarkan kepada orang-orang asing. Orang-orang asing. Berbicara tentang pewartaan sabda Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi ya. Dan ini tepat. Karena apa? Kalau kita lihat tadi peristiwa angin ribut diredakan oleh Yesus ini ada kaitannya dengan Nabi Yunus. Memang Nabi Yunus juga diutus untuk mewartakan firman Allah ke Niniwe. Itu daerah non-Yahudi. Sekarang kita lihat. Di situ dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kerasukan setan. Ciri-cirinya tidak berpakaian, tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Dan kita tahu pekuburan adalah tempat yang najis. Tetapi setan-setan ini begitu melihat Yesus, mereka langsung tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak dengan suara keras. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Tuh kan.
Tadi kan sehabis peristiwa angin ribut diredakan, murid-murid sendiri bingung. Siapa gerangan orang ini? Mereka mempertanyakan identitas Yesus. Dijawab di mukjizat ini. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Menyeramkan ya. Saya pernah menyaksikan waktu saya SMA, teman saya perempuan kerasukan setan. Dan memang hebat. Dipegang 10 orang laki-laki masih bisa berontak. Kekuatan luar biasa. Terus ayat 30. Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Kenapa? Karena Legion adalah nama pasukan Romawi yang terdiri dari 6.000 kurang lebih. Nggak nyampe 6.000. 5.600, 5.500 pasukan. Jadi setingkat apa? Peleton mungkin ya di sini. Ya, 5.500 sampai 6.000 pasukan. Besar. Jadi banyak sekali setannya. Kalau Maria Magdalena dibebaskan dari 7 setan, ini lebih. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kenapa demikian? Karena jurang maut adalah sumber atau tempat bersemayamnya roh-roh jahat. Mereka tidak mau kembali. Ada di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Gerasa ini daerah non-Yahudi ya, berarti ada peternakan babi. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka karena babi juga dianggap najis ya. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Meskipun sempat mampir ke tubuh babi, akhirnya kita lihat. Akhirnya setan-setan itu juga jatuh ke dalam jurang, ke tempat asal mereka. Ke tempat asal mereka. Menarik nih cerita ini. Ada kemiripan. Coba lihat poin ketiga dalam layar saya. Pada peristiwa keluaran, kan Allah menyelamatkan umatnya ketika sedang menyeberangi laut Teberau, menyeberangi air. Tapi apa yang terjadi dengan pasukan Firaun? Mereka mati tenggelam. Ini mirip nih ceritanya. Tadi kan Yesus menyelamatkan murid-murid ketika menyeberangi Danau Galilea. Nah sekarang apa yang terjadi dengan musuh mereka yaitu setan? Setan-setan ini tenggelam ke dalam jurang. Sekali lagi loh. Sekali lagi. Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Untuk menciptakan keluaran baru. Exodus baru. Exodus baru. Ya. Baik. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Sekali lagi. Duduk di kaki Yesus. Ingat ya, kaki minggu lalu saya ceritakan. Kaki itu melambangkan kedatangan pewarta kabar baik di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya bab 52. Kedatangan dalam Septuaginta menggunakan kata podes yang artinya kaki. Jadi saudara dengan kata kaki ini Lukas ingin menjelaskan yang datang ini adalah pewarta atau pembawa kabar baik. Duduk adalah sikap orang yang sedang mau menerima pengajaran. Ia telah berpakaian. Terjadi perubahan drastis. Tadinya tidak berpakaian, sekarang berpakaian. Tadinya gila, sekarang waras. Maka takutlah mereka.
Orang-orang itu telah melihat sendiri hal itu dan memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan lewat babi. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Kenapa Yesus diusir? Karena Yesus datang ini membawa masalah. Babi. Kalau legion itu benar adalah 6.000 setan, maka babi yang mati itu ada 6.000. Dan kita tahu babi diternakan di Gerasa. Kedatangan Yesus itu membawa dampak ekonomi yang tidak sedikit. Maka lebih baik dia pergi. Tetapi di antara orang yang tidak menerima Yesus, ada orang yang menerima Yesus adalah orang yang dibebaskan dari setan itu. Orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulang ke rumah dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat atasmu. Wah, ini menarik sekali. Ingin jadi murid Yesus. Tapi Yesus berkata, baliki ke rumah. Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Artinya apa? Dia disuruh mewartakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang rumah. Nah, saudara, Gereja Katolik selalu mengajarkan keluarga adalah gereja rumah, ecclesia domestika. Menginjili itu tidak jauh-jauh. Sasaran pertama, rumah. Sasaran pertama, keluarga. Sasaran pertama, keluarga. Saya pernah mendengar di sebuah acara seorang pewarta berkata demikian. Anak saya demam 41 derajat. Udah kejam-kejam. Tetapi saya harus pergi berangkat mewartakan Injil, pelayanan. Lalu saya berdoa dan dengan mengeraskan hati, saya tinggalkan anak saya. Tapi Tuhan baik, Tuhan berikan kesembuhan pada anak saya. Bagus ya. Saya percaya itu terjadi. Tetapi kalau saya pasti batalkan pelayanan saya. Karena apa? Siapa sasaran penginjilan yang pertama? Kalau bukan rumah atau keluarga. Siapa yang membutuhkan pelayanan? Keluarga nomor 1. Orang ini minta menjadi pengikut Yesus, ingin melayani dalam skop yang lebih lebar. Tapi kata Yesus, no. Ya, kamu menginjili rumah kamu sendiri. Nah, lalu saudara coba lihat. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sesudah dia menginjili keluarganya sendiri, baru dia mulai menginjili keluar rumah. Baik. Nah, terus yang menarik adalah bab 8 ayat 39 yang ayatnya tadi saya baca. Coba Anda lihat kata memberitahukan. Ini menggunakan kata kerison. Dari kata kerison kita kenal istilah kerigma atau pewartaan. Apa yang harus diwartakan? Apa yang diperbuat Allah atas orang itu? Atau apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Berarti Lukas ini meskipun dia tidak segamblang Yohanes mengatakan Yesus adalah Allah, dari cara dia menyampaikan bahan dalam Injilnya, orang sudah pasti tanpa ragu lagi meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Itu identitas Yesus ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke perikop terakhir di bab 8. Yaitu cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Kita baca ya bab 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia dan mereka semua menanti-nantikan dia. Dia sudah balik lagi ke daerah Yahudi. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuan satu-satunya. Persis seperti perempuan lainnya, anak laki-laki satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati,
Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak banyak orang. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, ada dua cerita mukjizat di sini terjadi. Pertama, anak perempuan Yairus dibangkitkan dari kematian. Lalu wanita yang sakit pendarahan disembuhkan. Nah, dikaitkan dengan angka 12. Anak Yairus berusia 12 tahun, perempuan itu 12 tahun menderita pendarahan. Tetapi kalau kita ingat angka 12 melambangkan apa? Melambangkan Yahudi atau Israel. Ya. Jadi sebetulnya saudara, yang mau dibangkitkan, yang mau disembuhkan adalah umat Allah, bangsa Israel. Nah, saudara, mengalami pendarahan dari vagina membuat perempuan itu menjadi najis. Dan seterusnya karena tidak stop pendarahan. Di kitab Bilangan bab 5 ayat 2 dikatakan, perintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, baik laki-laki maupun perempuan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki dekat dengan kemah. Berarti mereka harus tinggal di luar perkemahan. Baik ya, terus. Saudara, perempuan ini mendekati Yesus. Apa yang dia jamah? Yang dia jamah adalah jumbai, jubahnya. Coba lihat gambar saya. Coba lihat gambar saya. Nah, lihat. Laki-laki ini orang Yahudi zaman modern. Dia menggunakan jubah dan jubahnya ada jumbai. Jumbai ini jumlahnya ada 4. Jumbai jumlahnya ada 4 ya. Ada 4. Dan di kitab Bilangan bab 15 ayat 39 ada ayat yang berkata, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi melihat jumbai, maka mereka ingat segala perintah Tuhan. Ya, jumbai dalam bahasa Ibrani, cicit. Nah, ada yang menarik, coba kita lihat. Jumbai. Ya, ini bentuk jumbai. Ada 4 jumbai. Jadi di depan 2, di belakang 2. Begitu. Dalam bahasa Ibrani, cicit. Tulisannya ada 2 ya. Yang ini lebih umum. Saudara, bahasa Ibrani ini mengenal bilangan huruf, gematria ya. Nah, kalau kita hitung, Tsadi huruf C ini 90, lalu Yod 10, Tsadi 90 lagi, Yod 10, lalu Taf ini huruf terakhir 400. Ini jumlahnya ada 600 gematrianya. Lalu kalau kita lihat cicit atau jumbai ini dipilin dari 8 tali atau 8 benang. 8 utas tali atau 8 utas benang. Lalu ada satu benangnya paling panjang namanya shamash. Ada satu yang paling panjang, yang lain sama panjang, satu lebih panjang sendiri. Shamash namanya, 8. Lalu 8 utas tali ini atau benang ini dibuat 5 simpul. Nah, maka kita tambahkan lagi, ada 8 benang dan 5 simpul, jumlahnya 13. Dapatlah kita 613. Dan orang Yahudi paling suka dengan angka 613 ini karena apa? Angka 13 ini adalah gematria dari kata taryak. Taryak artinya perintah. Taryak mitzvot. Perintah Taurat. Jadi konon kitab Taurat yang 5 kitab itu, perintah-perintahnya dikumpulkan ada 613. Itulah sebabnya ketika orang Yahudi melihat jumbai atau cicit, mereka ingat taryak mitzvot. Ingat 600 perintah Taurat. Habis. Nah, saudara, kita bayangkannya.
perempuan ini mendekati Yesus dari belakang, lalu dia jamah jumbainya. Karena apa? Ketika dia menjamah jumbai, dia ingat pada perintah Tuhan. Nah, saudara, rupanya Yesus berasa nih, siapa yang menjamah aku? Nah, tapi karena tidak ada orang yang mengakuinya, begitu banyak orang di sekitar Yesus, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Dan ingat ya, perempuan ini najis. Sebetulnya tidak boleh bersentuhan dengan orang najis, karena orang akan ketularan najis. Tetapi yang terjadi, Yesus ini justru bisa meniadakan kuasa najis. Kesucian dan kekudusan Yesus malah mengalir kepada perempuan najis itu sehingga dia sembuh. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Iman apa? Iman apa? Ingat, cicit. Ya, Bilangan 15 ayat 39. Jumbai ini mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Menarik sekali ya. Sayang saya tidak punya jubah orang Yahudi ini. Kalau enggak digantung ya. Supaya tetap setia begitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat 49. Oh ya, di ayat 48. Hai anakku, anakku. Hai anakku. Dia memanggil perempuan ini sebagai anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kata menyelamatkan sozo itu memiliki dua arti. Selain menyelamatkan juga menyembuhkan. Maka sekali lagi saudara, berbicara mengenai mukjizat di dalam Injil, jangan pernah mempertanyakan ini fiktif, ini ada alasan logisnya atau tidak. Tidak perlu karena itu tidak penting. Karena apa? Yang paling penting adalah melalui cerita-cerita ini, Allah menyembuhkan kita, dan sekaligus Allah menyelamatkan kita. Selalu ada dimensi spiritual, bukan hanya dimensi fisik. Kalau hanya dimensi fisik, itu bukan mukjizat, itu adalah keajaiban semata-mata. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Sekali lagi yang dituntut kepercayaan atau iman. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah, anak, serta ibunya. Saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes, ini yang disebut sebagai inner circle dari 12 rasul. Dari 12 rasul ini, 3 rasul ini sangat istimewa. Pertama, dibawa menyaksikan peristiwa Yesus membangkitkan anak Yairus. Kedua nanti, menyaksikan peristiwa transfigurasi. Yesus berubah rupa di atas gunung. Ketiga, dibawa menemani Yesus melewati masa sengsaranya di taman Getsemani. Saya tanya, dari 3 peristiwa itu apa yang menjadi benang merahnya? Coba bayangkan. Anak Yairus nomor 1. Kedua, Yesus berubah rupa di atas gunung. Ketiga, menemani Yesus di taman Getsemani. Ada 3 peristiwa, tetapi benang merahnya hanya 1 kata.
Ini pertanyaan yang berhadiah kalau bisa jawab. Soalnya Matthew menyediakan hadiah hari ini. Kalau bisa menjawab, dapat hadiahnya. Baca ya, baca. Supaya sedikit seru. Baca. Bab 8 ayat 52. Nomor 1. Bab 8 ayat 52. Lalu Yesus berubah wujud di Gunung Tabor. Bab 9 ayat 32. Bab 9 ayat 32. Lalu di Taman Getsemane, ini baik nih saya kasih tahu. Di Taman Getsemane berarti bab 22 ayat 45. Ayo cepat. Siapa yang paling pertama mendapat jawabannya mendapat hadiah. 3 peristiwa ini ada benang merahnya. Tadi udah ditunjukkan loh ayatnya, ya. Silakan cari kata. Yang bisa jawab segera jawab. Ada satu kata yang menjadi benang merah 3 peristiwa itu. Udah dikasih tahu ayatnya ya, padahal ya. Tinggal mencari yang sama. Cepat jawab. Yang bisa menjawab pertama kali dan benar diberi hadiah. Sekali lagi tadi bab 8 ayat 52, bab 9 ayat 32, bab 22 ayat 45. Ayo, nggak ada yang berani jawab. Beranilah, udah 3 ayat itu. Hanya cari benang merahnya. Cari yang sama dari 3 ayat itu. Nggak ketemu? Ayo jawab. Buka mic-nya lalu jawab. Gampang banget. Gampang banget. Tertidur para murid. Peter, yang pertama tadi siapa jawab tertidur? Kaku ya. Matthew itu pemenangnya. Lihat aja siapa yang tadi menjawab pertama kali. Yang pertama menjawab tadi Bu Kristiana apa Cikinkin? Kalau Cikinkin sudah dari itu ya. Bu Kristiana ya? Ya. Benar ya, Bu Oke. Kristiana ya berarti ya. Pintar. Bu Kristiana. Tidur jadi kunci. Tidur. Anak Yairus tidur. Murid-murid tidur. Ya kan? Tidur. Tidur ini melambangkan apa? Kematian. Dan Yesus datang ke dunia untuk memberi hidup baru. Kebangkitan. Itu loh sebetulnya yang jadi benang merah 3 peristiwa ini. Dan 3 peristiwa ini ditunjukkan kepada 3 orang rasul yang menjadi inner circle. Hanya 3 peristiwa ini mereka ada bersama-sama menyaksikan sesuatu yang sebetulnya menjadi dasar dari pengajaran Yesus. Kebangkitan. Ya, kebangkitan. Oke, kita balikan lagi ke bab 8 ayat tadi. Lanjutkan sedikit lagi. Ayat 51. Setiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Ingat loh, yang meratap itu belum tentu keluarga, tetapi orang-orang yang dibayar untuk meratap. Ini kebiasaan Yahudi, diberikan peratap-peratap. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah. Coba lihat. Bangunlah. Egero. Ya. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Anistemi.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, kata egeiro anistemi dipakai nanti untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Ini yang menjadi pokok pewartaan para rasul. Mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Egeiro. Ya. Baik, takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa bedanya ayat 56 dan ayat 39? Coba lihat, ada bedanya nggak? 39 dan ayat 56. Ada bedanya? Ada. Apa? Yang satu disuruh memberitakan, yang ini melarang. Oke. Matthew, kasih hadiah ya untuk yang kedua ini. Siapa itu? Orang yang sama? Beda ya? Saya tadi enggak. Siapa Bu tadi yang jawab Bu? Saya. Siapa? Ping Ping ya? Oke. Oh, Jadi Ciping-ping betul. ya. Ya. Jadi di ayat 39 dilarang. Yesus melakukan mukjizat tapi dilarang diwartakan kepada orang. Yesus melakukan mukjizat tetapi Yesus melakukan mukjizat dan Yesus mengatakan ceritakan tentang mukjizat ini kepada orang lain. Tetapi di ayat 56 Yesus melakukan mukjizat tapi jangan kasih tahu orang. Beda kan ya? Beda. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Yang satu Gerasa, daerah non-Yahudi. Tetapi di rumah Yairus dia ada di rumah orang Yahudi. Orang Yahudi ini memiliki pemahaman tentang Mesias. Tetapi sejak zaman Wangsa Hasmoni, pada zaman Makabe, karena mereka sangat patriotik begitu, maka pemahaman Mesias itu makin meruncing ke arah Mesias politik. Mesias politik, Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari apa? Dari penjajahan. Yesus itu datang bukan menjadi Mesias politik, tetapi menjadi Mesias rohani. Maka dia ingin menjelaskan dulu, mendampingi dulu bangsa Yahudi, supaya mereka sedikit demi sedikit mengubah mindset. Oh, Mesias yang datang itu Mesias rohani, bukan Mesias politik. Tetapi Gerasa, bangsa non-Yahudi, tidak memiliki pemahaman tentang Mesias. Maka tidak ada yang perlu diragukan. Ya, mukjizat boleh diwartakan kepada orang-orang di Gerasa. Baik, selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan bab berikutnya, bab 9. Bab 9. Baik, sekarang. Yesus mengutus ke-12 rasul. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang. Saudara, kata mengutus apostelo. Dari kata inilah muncul kata rasul atau aposto. Apostelo itu artinya apa? Apo itu menjauh. Stelo itu mengirim. Jadi mengirim lebih jauh. Mengutus itu mengirim jauh begitu ya. Mengirim jauh. Maka kalau hari Sabtu ini saya disuruh mengatakan, sehabis Yesus naik ke surga, para rasul ini mewartakan Injil ke mana? Gitu. Dan ceritanya jauh-jauh. Mulai dari Spanyol sampai ke India. Jauh. Ya. Mengutus itu. Tujuannya apa? Memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Berarti karya kerasulan itu dua. Yang pertama bentuknya lisan. Sabda, firman, memberitakan kerajaan Allah. Kedua,
bentuknya karya, menyembuhkan orang. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Bab 9 ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Artinya mereka harus berangkat dengan simple. Tidak membawa banyak barang sama sekali. Nah, cuma nanti di bab 22 coba kita lihat. Bab 22 ayat 35 dan 36. Melihat. Ini apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu perjamuan terakhir. Bab 22 ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubah dan membeli pedang. Saudara, kita bayangkan ya. Pasca perjamuan terakhir, perutusan para rasul akan menjadi semakin berbahaya. Maka ditambahkanlah sesuatu yang tadinya dilarang, membawa pundi-pundi, membawa pedang dan lain-lain, sekarang diizinkan. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Bab 9 ayat 4. Apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, coba lihat. Kalau sampai di suatu rumah dan kamu diterima, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ini adalah ciri khas kerasulan. Tidak boleh pilih-pilih. Ya, nggak boleh pilih-pilih. Maka Petrus di suratnya berkata, gembalakan kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi jangan, di bosku saja. Kadang-kadang saya juga begitu. Di bosku saja, bosku dekat. Misalnya begitu dulu ya. Sebetulnya nggak boleh. Terus, kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara, tadi kita ingat ya, kalau, lihat nih, sekali lagi saya balik ke peta. Udah ganti slide coba. Jadi, karena orang Yahudi ini tidak mau berhubungan dengan orang Samaria, kalau mereka berkunjung dari Galilea ke Yudea dan sebaliknya, mereka lebih memilih menyeberangi Danau Galilea, lalu mereka nanti akan menyusuri Sungai Yordan di sebelah timur, yang notabene daerah non-Yahudi. Nanti di selatan, di Laut Mati, mereka menyeberang lagi ke wilayah Yudea. Maka dari Danau Galilea sampai dengan Laut Mati, di seberang timur Sungai Yordan, kaki mereka menginjak tanah orang non-Yahudi, tanah kafir. Apa yang mereka lakukan ketika mereka masuk lagi ke wilayah Yudea adalah mengebaskan debu di kaki mereka. Ini debu kafir, harus saya kebaskan. Maka saudara, kita bisa bayangkan, orang yang menolak salam dari seorang rasul, itu adalah sama dengan orang kafir. Lalu yang kedua, debu ini juga menarik. Ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengirimkan tulah kepada Firaun, kepada Mesir, ada tulah bisul atau barah. Bagaimana barah ini bisa terjadi? Musa harus mengambil debu dari jelaga, dari oven. Di oven ini banyak sekali debu. Debu ini diambil segenggam,
lalu ditebarkan ke atas angin. Maka debu ini berubah menjadi bara yang menempel pada kulit orang-orang Mesir. Lo bisa bayangkan tuh ya, hati-hati. Nah, ini dilakukan oleh para murid, mereka pergi, dan ingat loh ya, selalu dua. Memberitakan Injil, kedua, menyembuhkan orang. Ada sabda dan karya. Maka karya gereja itu harus begitu selalu. Sabda dan karya. Sabda dan karya. Selalu itu. Dua. Dan harus berimbang. Tidak boleh yang satu lebih berat dari yang lain. Baik ya. Lanjut. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Herodes Antipas ya ini ya. Dia yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Elia, menurut kitab Maleakhi, Elia akan datang sebelum hari Tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Di Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 18, Tuhan bersabda kepada Musa, seorang nabi seperti engkau akan kubangkitkan. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara, sekali lagi pertanyaan ini tentang apa? Tentang identitas Yesus. Tentang identitas Yesus. Saudara, benarkah Herodes ini hanya sekedar ingin mengetahui identitas Yesus? Nampaknya tidak. Di bab 13 ayat 31 coba kita lihat. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Dan kita tahu di bab 23 ayat 8, Yesus diadilikan oleh Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Yesus disuruh jadi tukang sulap begitu ya. Sekarang lanjut ke Yohanes bab 9 ayat 10 sampai 17. Saudara, bacaan ini menjadi bacaan Injil untuk minggu ini. Karena minggu ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Bacaannya ini. Coba kita lihat ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Kalau dalam Injil Markus, Yesus mengajak murid-muridnya menyingkir supaya bisa beristirahat sejenak. Sesudah mereka ini berkarya, mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit, mereka kembali, maka mereka ini perlu beristirahat sejenak. Dan tempat yang dituju adalah Betsaida. Coba lihat kota Betsaida. Nah, ada ya yang dikasih tanda merah, Betsaida. Betsaida adalah kota di wilayah Iturea Trachonitis, bukan wilayah Galilea. Betsaida. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus membawa murid-muridnya masuk ke Betsaida, ke wilayah Iturea Trachonitis? Karena di situ bosnya sudah berbeda. Di sini yang menjadi bos adalah Filipus. Sedangkan di Galilea adalah Herodes Antipas. Jadi sebetulnya Yesus itu membawa murid-muridnya ke Betsaida sebetulnya untuk menghindari Herodes. Kenapa? Karena Herodes ingin bertemu dengan Yesus tetapi punya maksud jahat. Ya, punya maksud jahat. Sekarang, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Sekali lagi, sabda dan karya.
Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Nah, ini nampaknya tidak cocok dengan kota Betsaida. Kenapa? Betsaida itu adalah ibu kota dari Iturea Trachonitis. Ibu kota nggak mungkin sepi, sunyi, ya. Pasti ada penginapan, pasti ada makanan. Maka saudara, orang mengatakan, penggandaan roti ini tidak terjadi di kota Betsaida, tetapi di tempat lain dekat dengan Betsaida. Maka tradisi sekarang mengaitkan kisah penggandaan roti dengan sebuah kota yang namanya Tabga. Nah, di Tabga itu sekarang ada gereja penggandaan roti, Church of Multiplication. Nah, ini gerejanya, di altarnya ini ada gambar, ini ada mozaik yang berusia cukup tua, abad keempat kalau tidak salah, yang isinya ada 5 roti dan 2 ikan. Ini di Tabga ya, bukan di Betsaida. Betsaida kampung siapa? Kampung Petrus, kampung Andreas, kampung Filipus. Itu di Betsaida. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini. Dan di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, kisah penggandaan roti ini mengingatkan kita pada periode padang gurun di mana Allah mengirimkan mana dan burung puyuh untuk bangsa Israel. Ya, mana dan burung puyuh. Kali ini roti dan ikan. Lalu kita lihat mereka duduk ini berkelompok 50. Kenapa demikian? Karena di padang gurun mereka mengenal sistem kepemimpinan, dan kepemimpinan yang paling kecil adalah pemimpin atas 50 orang. Ini bisa dibaca di Keluaran bab 18. Saya ceritakan saja sedikit. Mertua Musa datang membawa anak dan cucunya menemui Musa. Ini Musa sudah baru saja memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Rupanya Musa ini kerjanya luar biasa, semua diborong. Dia mengajar, dia menjadi hakim. Kalau ada masalah dia juga yang harus menyelesaikan. Maka dia itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kerjanya mengurusi bangsa Israel. Mertuanya lalu panggil, "Hei Musa, sini. Gak bisa kamu bekerja seperti ini. Ya, kamu itu gak bisa kerja sendiri. Kamu ngurus diri kamu tidak bisa, apalagi nanti ngurus istri dan anak-anak kamu. Anak dan cucu-cucu saya," kata Yitro. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengangkat pemimpin. Pemimpin atas 500 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang. Jadi kepemimpinan atas 50 orang adalah komunitas yang paling kecil di masyarakat Yahudi. Maka saudara, kita melihat sekali bahwa kisah ini benar-benar dikaitkan dengan periode padang gurun. Sekali lagi, periode Exodus, periode keluaran. Dan menurut tradisi Yahudi,
memang mana ini akan turun kembali pada zaman Mesias. Jadi kalau kali ini peristiwa mana terulang, Mesias sudah datang. Tradisi Yahudi ini adalah kitab 2 baru, kitab apokrif ya. Selain itu, di kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44, ada nabi yang mampu menggandakan roti, yaitu Elisa. Tetapi Elisa ini modalnya 20 jelai roti, yang makan hanya 100 orang. Maka Lukas ini mengatakan Yesus ini lebih dari Elisa, karena dia pakai modal hanya 5 roti yang makan 5.000 orang. Terus 5 roti ini juga punya kaitan dengan peristiwa Daud. Daud ini kan mau dibunuh oleh Saul, lalu dia melarikan diri ke kota Nob. Di situ dia lapar dengan anak buahnya, lalu dia menjumpai imam besar Ahimelech. Kata Ahimelech, saya nggak punya makanan apa-apa kecuali roti sajian ini. Ini harusnya dimakan oleh para imam, orang-orang Lewi. Kamu bukan orang Lewi. Tetapi karena Daud ini kelaparan, akhirnya Ahimelech memberikan roti kudus ini, diberikan kepada Daud dan kepada anak buahnya. Nah saudara, kenapa cerita ini juga berulang? Karena Yesus adalah Mesias, putra Daud. Dia sedang melarikan diri dari musuh Herodes. Makanya dia ke Betsaida, ke wilayah Filipus ya, bukan ke wilayah Herodes. Dan memang nanti Daud membagikan roti kepada murid-muridnya, sama seperti Yesus membagikan roti kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Jadi saudara, hebat sekali ya. Lukas ini bisa mengaitkan berbagai macam nubuat, berbagai macam peristiwa dalam Perjanjian Lama, dan dinyatakan terjadi kembali pada Perjanjian Baru. Apa yang saya sebut pada awal saya mengajar Injil Lukas? Tipologi, sastra tipologi. Apa yang terjadi di Perjanjian Lama terjadi kembali di Perjanjian Baru. Lalu, saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Menengadah ke langit berdoa. Mengucap berkat. Ya. Memecah-mecahkan roti. Lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ini mengarah kepada Ekaristi. Maka saudara, roti ini bisa berarti roti fisik, bisa juga berarti roti rohani. Baik, sekarang. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudara, tadi kan saya jelaskan, siapakah gerangan orang ini? Dia berkata-kata kepada angin dan air taat kepadanya. Identitas Yesus dipertanyakan di bagian awal Injil Lukas. Nah sekarang identitas Yesus itu mulai sedikit demi sedikit tersingkap. Mulai dari kisah mukjizat-mukjizat penyembuhan. Ya, lalu keluar juga dari mulut setan-setan. Sekarang keluar dari mulut muridnya sendiri yang bernama Petrus. Engkaulah Mesias dari Allah. Dan saudara, Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Rahasia Mesias. Sudah sejauh ini yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, malaikat di bab 2 ayat 11. Simeon bab 2 ayat 26. Dan setan-setan di bab 4 ayat 41. Saudara, kita lihat ya. Kisah Yesus menggandakan roti itu dibingkai oleh 2 kisah tentang identitas Yesus. Bab 9 ayat 7 sampai 9, lalu bab 9 ayat 18 sampai 20. Maka saudara, penggandaan roti ini menjawab siapa Yesus.
Maka Lukas bungkus cerita ini dengan apa? Tipologi. Ingat, siapa yang dulu memberikan mana, memberikan burung puyuh? Siapa? Allah. Yesus adalah Allah. Mesias dari Allah. Anak Allah. Ingat cerita tentang mana? Berapa banyak mana boleh diambil oleh bangsa Israel di padang gurun? Berkali-kali dijelaskan. Cukup untuk 1 hari. Kecuali apa? Hari yang ke-6. Boleh mengambil untuk jatah 2 hari karena hari Sabat tidak boleh mengut mana. Jadi setiap hari hanya mengambil cukup untuk 1 hari. Ada orang yang rakus ngambil kebanyakan, berulat. Gak boleh. Cukup untuk 1 hari. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan doa Bapa kami ya. Moga-moga hari ini bisa kita bahas. Saudara, pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias ini dilanjutkan dengan pemberitahuan pertama tentang sengsaranya. Yuk kita lihat sekarang ya. Dan Yesus berkata ayat 23, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Lalu katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia menyelamatkannya. Dan ini menarik. Menarik sekali. Saudara, 12 rasul ini diceritakan semua menjadi martir, kecuali Yohanes. Dan Yohanes pun meskipun tidak mati sebagai martir, dia mengalami banyak cobaan dalam hidupnya. Banyak memikul salib. Karena apa? Karena Mesias adalah Mesias yang menderita. Maka sebagai pengikut Mesias, umat Kristus juga harus memikul salib. Yesus tidak pernah mengajarkan teologi sukses, teologi kemakmuran, tetapi teologi salib. Baik saudara, anak manusia ini muncul 25 kali dalam Injil Lukas. Paling banyak dari seluruh Injil. Ada yang bisa menebak kira-kira apa bedanya? Apa alasannya anak manusia muncul sering dalam Injil Lukas? Perhatikan ya. Pada ayat 20, Petrus mengatakan, engkaulah Mesias dari Allah. Kenapa kata Mesias muncul kurang sering dibandingkan dengan kata anak manusia? Anak manusia muncul sering sekali dan digunakan oleh Yesus. Karena Mesias ini menurut mindset orang Yahudi memiliki konotasi politik. Dan ini agak dihindari oleh Yesus. Anak manusia tidak memiliki konotasi politik. Benar-benar spiritual. Maka Yesus lebih suka menggunakan istilah anak manusia daripada Mesias. Menghindari kecurigaan pemerintah Romawi. Saudara, kalau kita melihat kata anak manusia Ben Adam, bahasa Ibraninya. Artinya apa? Manusia biasa. Sampai sekarang kalau di koran misalnya, ada korban 100 orang. Dikatakan Mia Ben Adam, 100 orang. Yehezkiel, Daniel dipanggil sebagai anak manusia. Tetapi di kitab Daniel, bab 7 ayat 13 dan 14, ada tokoh anak manusia yang merupakan tokoh ilahi. Tokoh ilahi. Maka saudara kalau kita lihat, anak manusia ini akan mempunyai peran 3 di dunia ini. Nomor 1, di bab 9 ayat 58, bab 9 ayat 58, dia itu harus melayani di dunia ini. Punya pekerjaan di dunia ini.
Yang kedua, tadi kita lihat anak manusia ini harus mengalami sengsara. Akan tetapi di ayat 26 nanti kita lihat anak manusia ini akan mengalami kemuliaan. Ingat 3 ya. Disebut anak manusia Yesus ini karena 1, pelayanannya di dunia, 2, sengsaranya, 3, kemuliaannya. Ingat itu. Ayat 25 sekarang. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kalau dia menyangkal salib ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Di kitab Wahyu ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Wih, hebat banget. Apa maknanya? Ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ini memiliki beberapa tafsir. Yang pertama, sesaat lagi kita melihat ada 3 orang rasul Yesus akan melihat Yesus berubah rupa di atas gunung. Ya, Yesus berubah rupa di atas gunung ini sekejap memperlihatkan kemuliaannya. Ada yang mengatakan, karena dalam Injil Lukas, kerajaan Allah itu sudah datang dengan datangnya Yesus. Meskipun belum secara tuntas, belum secara penuh. Ya. Ketiga, kalau di dalam Injil Lukas Yesus berbicara tentang hari Tuhan, itu kadangkala mengarah kepada hancurnya kota Yerusalem oleh Roma pada tahun 70. Pada tahun 70. Dan pasti dari orang-orang yang hadir pada saat itu ada yang bisa hidup sampai tahun 70. Yohanes contohnya hidup sampai tahun 100 begitu ya. Petrus, Paulus sudah mati terlebih dahulu. Rata-rata sudah mati rasul-rasulnya. Tapi pasti ada orang yang menyaksikan kehancuran Yerusalem sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Untuk berdoa. Saudara, kenapa 8 hari? Ingat nanti Petrus ingin bangun kemah. Oh, mungkin berkaitan dengan Hari Raya Sukot atau Pondok Daun yang berlangsung selama 7 hari dan pada hari ke-8 ada perhentian penuh. Perhentian penuh. Jadi 8 hari ini memang adalah hari yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan ada kemah ya. Pada Hari Raya Pondok Daun, bangsa Israel ini tinggal di pondok-pondok di luar rumah. Di luar rumah. Itu nomor 1. Yang kedua, Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung. Ini mirip siapa ya? Mirip Musa. Musa naik ke Gunung Sinai. Ditemani siapa? 3 orang juga. Harun dan anaknya 2 orang. Nadab dan Abihu. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, saudara, ini mirip dengan cerita Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai. Keluaran bab 34 ayat 29 mengatakan kulit muka Musa bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Maka tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara,
kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Di bab terakhir, bab 4, ayat 4 dan 5, disinggung nama Musa dan Elia. Misalnya kita lihat ya, Maleakhi bab 4 ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Lalu sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Wah, keren ya. Jadi memang Elia dan Musa adalah tokoh yang luar biasa. Musa mewakili hukum, Elia mewakili nabi. Lalu dua-duanya sama-sama diyakini diangkat ke surga. Elia jelas diangkat ke surga, naik kereta kencana. Musa ini meninggal di Gunung Nebo, tetapi kuburannya tidak pernah jelas. Di surat Yudas dikatakan bahwa malaikat dan iblis berebut mayat Musa. Berarti ada keyakinan bahwa Musa itu juga diangkat ke surga. Sama seperti Yesus. Yesus juga nanti naik ke surga. Sesudah Elia naik ke surga, dia memberikan rohnya kepada Elisa muridnya. Ini juga terjadi dengan Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, dia membagikan rohnya kepada para muridnya. Yang lebih menarik lagi, Musa dan Elia ini dua orang. Dua orang saksi. Dua orang saksi. Ingat gak? Waktu para wanita datang mendapatkan makam Yesus sudah kosong, di Injil Lukas dikatakan ada dua orang berpakaian putih. Demikian juga nanti di Kisah Para Rasul ketika Yesus naik ke surga, ada dua orang berpakaian putih. Dua saksi. Maka Musa dan Elia ini fungsinya atau perannya sama dengan dua saksi kebangkitan dan dua saksi kenaikan Yesus ke surga. Saudara, apa yang dibicarakan oleh Musa dan Elia dan Yesus? Berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, ini terjemahannya saya kurang suka. Karena kepergian dalam bahasa Yunaninya Exodus. Sekali lagi berbicara tentang apa? Keluaran. Yesus ini tujuannya sebentar lagi dia akan pergi ke Yerusalem untuk menciptakan, untuk melaksanakan Exodus baru. Exodus baru. Oke ya? Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang itu berdiri di dekatnya. Coba lihat nanti ya di perikop-perikop sejajarnya. Apakah ada cerita tentang murid-murid tertidur? Yang jelas Yesus iya. Lukas iya menuliskan seperti itu. Ya. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kok dia tidak tahu? Memang dia tidak tahu. Dia bilang, yuk bikin kemah. Pesta Pondok Daun itu tinggal di dalam pondok itu hanya 8 hari. Tidak untuk selamanya. Ini mau bikin kemah permanen. Karena Petrus menyaksikan kemuliaan Yesus. Meskipun secara sekejap. Nah sekarang kita yang paling penting sekarang kita lihat. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Awan menaungi Yesus, Musa, dan Elia. Kata menaungi, episkiazo. Kata episkiazo ini jarang dipakai. Jarang sekali dipakai. Tetapi di dalam Injil Lukas dipakai. Kapan pertama kali kata episkiazo ini muncul?
di kitab Ulangan bab ini bukan Ulangan, saya salah menulis. Kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran bab 40 ayat 35. Ketika Musa selesai membangun kemah suci dikatakan awan menaungi kemah suci. Awan kehadiran Allah menaungi kemah suci. Jadi saudara, yang ditutup oleh awan adalah kemah suci. Maka Petrus itu benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Buat apa bangun kemah? Yesus adalah kemahnya. Perlu bangun kemah lagi? Tidak perlu. Buktinya apa? Awan menaungi. Ya, tubuh Yesus adalah kemah pertemuan yang hidup. Kapan lagi muncul dalam Injil Lukas kata menaungi? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Lukas bab 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kenapa? Ya jelas, karena di dalam kandungan Maria ada Yesus. Kemah pertemuan yang hidup. Maka saudara, kalau saya katakan Lukas ini brilian, sudah tidak bisa disangkal lagi. Tidak bisa disangkal lagi. Dan mengajar Injil Lukas di sini tantangannya, detailnya begitu banyak. Begitu banyak ya. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Saudara, di Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 18, Tuhan bersabda kepada Musa, seorang nabi seperti engkau akan kubangkitkan. Aku akan menaruh firmanku di atas lidahnya. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Lalu dikatakan juga, inilah anakku yang kupilih, the chosen one. Makanya ada filmnya The Chosen. Inilah anakku yang kupilih, katanya. Saudara, siapa yang dipilih di Perjanjian Lama? Siapa yang dipilih di Perjanjian Lama? Moga-moga tepat. Yesaya bab 42 ayat 1. Tolong lihat. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Saudara, di Perjanjian Lama, yang jadi orang pilihan Tuhan adalah hamba Tuhan. Kita tahu di bagian kedua kitab Yesaya, ada 4 nyanyian tentang hamba Tuhan. Itu ayat yang pertamanya loh, bab 42 ayat 1 itu ayat yang pertama. Itu nyanyian yang pertama, ayat pertamanya. Bahwa hamba Tuhan itu adalah orang pilihan. Orang pilihan. Dan kita tahu nanti ceritanya, Yesaya bab 53, nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Oh, dia itu akan dihitung di antara orang jahat. Mukanya hancur. Padahal dia tidak bersalah. Dia menanggung dosa kita sekalian dan lain-lain. Tahu kapan berakhir nyanyian tentang hamba Tuhan yang terakhir? Bab 53 ayat 12. Dan itu akan dipakai oleh Lukas. Ya, nanti kita lihat. Baik, sekarang ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakan dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Baik, sedikit lagi. Sekarang, saudara, kita lanjutkan satu perikop lagi. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku.
Sewaktu-waktu ia diserang roh, mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkan sehingga mulutnya berbusa. Ayan, begitu ya. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari. Saudara, kalau di dalam Injil Lukas Yesus berkata, hai angkatan yang tidak percaya ini berbicara sebetulnya seperti Musa atau seperti Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun. Hai angkatan yang tidak percaya. Kan angkatan yang tidak percaya ini tidak masuk ke dalam tanah terjanji. Mereka mati di padang gurun. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkan ke tanah dan mengguncang-guncangnya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, menyembuhkan anak itu dan mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang karena kebesaran Allah. Ya, ini mirip dengan peristiwa Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahami. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara, rupanya murid-murid ini harus terus bertumbuh dalam iman. Sehingga mereka dapat menggunakan kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka. Dan Yesus sudah memberikan hint, tidak akan selamanya mendampingi mereka. Lalu, para murid harus mendengarkan dan mencamkan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan murid-murid ini gagal paham. Dari mana kita tahu gagal paham? Dari perikop sesudahnya. Para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Yesus yang mengetahui pikiran mereka, mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Saudara, di kerajaan Allah ini berlaku hukum yang terbalik. Siapa yang terkecil, dialah yang terbesar. Maka menerima kerajaan Allah harus seperti anak kecil. Menerima kerajaan Allah dengan polos, dengan kerendahan hati. Terakhir untuk malam hari ini, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata Yesus kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Saudara, Yohanes ini kita kenal sebagai murid yang mengajarkan kasih. Maka Injil Yohanes disebut sebagai Injil kasih. Ya kan? Surat Yohanes berbicara tentang kasih. Demikian juga kitab Wahyu, kasih. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan Yohanes ini orang yang tidak mudah membagikan kasih. Salah satunya contohnya ketika dia melihat ada orang di luar komunitas mereka mengusir setan demi nama Yesus, dia protes. Tapi Yesus mengajarkan kepada dia, jangan kamu cegah. Kalau siapa tidak melawan kamu, berarti dia ada di pihak kamu. Dan cerita ini mengulang apa yang terjadi di kitab Bilangan. Di kitab Bilangan. Seorang muda memberitahukan pada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di dalam perkemahan. Jadi saudara, ketika Musa ini membagikan roh kepada tua-tua Israel, Eldad dan Medad ini kagak ikut. Mereka ada di perkemahan. Rupanya mereka kebagian. Maka Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa berkata, Tuan,
cegah mereka, datang aja nggak mau dibagi roh. Tapi Musa berkata kepadanya, apa engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Saudara, Yesus berbuat seperti Musa. Jangan cegah mereka. Tapi menarik sekali adalah perkembangan dalam diri murid-murid Yesus. Yohanes eksklusif ingin menjadi yang terbesar. Kan dia datang kepada Yesus kan. Guru, kalau kamu nanti jadi raja, jangan lupa ya, saya dan Yakobus kakak saya, satu di kiri, satu di kanan. Dia yang menolak ketika ada orang di luar komunitas Yesus dan para rasul mengusir setan dalam nama Yesus. Guru, cegah dong. Mereka kan bukan kelompok kita. Nanti minggu depan kita belajar bagaimana Yesus dan Yakobus mau mengirimkan api untuk menghancurkan umat Samaria atau penduduk Samaria. Dia bukan tipe orang yang penuh kasih. Lalu kenapa dia bisa mengarang Injil? Kasih. Surat-suratnya penuh nada kasih. Karena disitulah keberhasilan Yesus menempas orang murid. Orang yang keras, egois, eksklusif, dirubah menjadi orang yang penuh kasih. Orang yang mentalnya seperti air, seperti Petrus, diubah menjadi mental seperti batu karang. Ya, itu keberhasilan Yesus menggembleng murid-muridnya. Oke, terima kasih. Boro-boro sampai bab 12. 9 pun belum selesai, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Matthew, saya serahkan ke kamu lagi. Oke, terima kasih Pak Ir. Wah, luar biasa ya. Semakin sesi 4 nih semakin seru terus nih. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh diketik di kolom chat. Kayaknya belum ada pertanyaan nih Pak Ir. Wow. Atau mungkin mau raise hand. Boleh ada yang raise hand. Bro Albert, silakan. Kelapa Gading. Selamat malam, Pak. Iya, Bro Albert. Iya. Gimana? Aku mau ngetik tapi kayaknya kelamaan ngetiknya. Iya, ngomong aja. Pertanyaannya simple. Pada zaman Yesus itu, apakah membangkitkan orang mati seperti anak Yairus itu, dimensinya seperti apa? Kan banyak orang kayak orang Saduki itu nggak percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah, apa yang ingin atau gimana ya? Ketika Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus dibangkitkan, apakah orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu bisa menerima atau bisa melihat gitu? Dan setahu saya kan batasnya kan yang bangkit pertama kali kan Yesus dulu. Maksud saya ada dua sih pertanyaannya. Pertama itu tentang dimensi kebangkitan, terus yang kedua itu yang bangkit pertama kali kan putra sulung karena Yesus yang bangkit. Bisa nggak dijelaskan lebih lanjut? Nomor satu, dibangkitkan? kita harus bedakan dua jenis kebangkitan. Peristiwa kebangkitan yang diceritakan di dalam Injil yang dialami oleh manusia. Contoh, Elia membangkitkan anak perempuan di Sarfat. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Oke, ya, membangkitkan. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus membangkitkan pemuda Nain. Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus membangkitkan Lazarus. Kebangkitan-kebangkitan seperti ini adalah kebangkitan orang mati bangun. Tetapi bisa mati lagi. Yang ditolak oleh orang Yahudi adalah pemahaman kebangkitan untuk tidak mati lagi. Karena Yesus memang menjadi yang sulung dengan kebangkitannya yang pertama, karena dia bangkit untuk tidak mati lagi, tubuhnya diganti dari tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Ya, jadi itu bedanya. Kalau ini ya hanya seperti itu, orang Yahudi menerima. Ya orang lagi tidur bangun gitu, ya. Itu diterima. Tetapi paham bahwa
bangkit untuk tidak mati lagi yang diajarkan oleh Yesus, nah itu yang ditolak oleh orang Saduki. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ada Pak Ir, ada pertanyaan dari Pak Aris. Selamat malam Pak Irandi, mohon pencerahan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Bagaimana kita memaknai hal ini? Boleh, nggak jadi masalah. Seperti saya katakan, Yesus datang ke dunia menurut Injil Lukas melaksanakan eksodus baru, keluaran baru. Kalau dulu Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sekarang Yesus membawa umat perjanjian baru, umat Allah, keluar dari perbudakan dosa. Nah, kalau dalam Injil Matius, dia dengan sangat gamblang melukiskannya. Karena Injil Matius ini dibagi dengan 5 khotbah Yesus. Persis seperti Musa yang meninggalkan 5 kitab Taurat kepada kita. Yesus adalah Musa baru. Kalau di dalam Injil Lukas dia lebih soft loh. Tetapi saya berkali-kali membuktikan bahwa lewat Injilnya, Lukas juga ingin menjelaskan Yesus itu menciptakan eksodus baru. Eksodus itu di bawah pimpinan siapa? Musa. Maka Yesus adalah Musa yang baru. Maka lihat susunannya kan pinter banget kan? Angin ribut di Danau Galilea. Pindah kemana? Pindah ke Gerasa. Ada babi masuk ke dalam jurang. Wah, ceritanya nyambung dengan penyeberangan Laut Merah. Penggandaan roti. Ada mana, ada burung puyuh, ada pemimpin 50 orang. Sama kata Lukas, ini juga kejadian. Ada roti, ada ikan, ada 50 orang yang masih duduk di atas rumput begitu. Jadi Musa yang baru, karena Musa itu sebetulnya adalah orang yang memimpin sebuah peristiwa keluaran. Maka sekarang saya tanya deh, apa sih tujuannya Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Apa tujuannya? Ada yang pernah tahu nggak? Jangan pernah lupa lagi ya, saya kasih tahu. Keluaran bab 3. Keluaran bab 3. Keluaran bab 3. Ayat 12. Matthew bacain. Keluaran Lalu bab 3. firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Persis ya. Kalau kamu telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Exodus, tujuannya apa? Kamu akan beribadah kepada Allah. Ebed, menjadi hamba Allah. Tadinya hamba Firaun, sekarang jadi hamba Allah. Yesus juga sama. Tadinya hamba dosa, sekarang jadi hamba Allah. Ya, jadi itulah artinya Yesus sebagai Musa baru. Masih ada pertanyaan? Masih Pak Ir. Lukas 9 ayat 36, kenapa murid-murid merahasiakan dan tidak menceritakan apa yang mereka telah lihat? Tadi kan kita lihat, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Di perjanjian lama siapa yang dipanggil sebagai anak? Raja. Mazmur bab 2 ayat 7. Raja, terutama dari dinasti Daud. Raja Daud adalah gelar untuk Mesias. Orang Yahudi punya pemikiran Mesias ini Mesias politik, makanya harus keturunan Daud. Karena Daud ini yang berhasil mempersatukan seluruh suku di Israel. Begitu. Dan supaya bangsa Yahudi akhirnya bisa menerima bahwa Mesias yang datang itu adalah Mesias rohani, Yesus perlu menginjili mereka dulu. Maka jangan terburu-buru rahasia Mesias ini disebarkan kepada orang, dirahasiakan terlebih dahulu. Kapan boleh diberitahu? Nanti. Kalau sudah tahu Mesias itu menderita, ya. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan lagi rasanya Pak Ir. Cukup kalau gitu ya.
Cukup? Cukup ya. Hmm. Oke. Nah, minggu depan kita mulai masuk. Nah, ini repotnya. Udah sesi keempat, itu baru masuk pendahuluan. Karena bagian sentralnya itu sebetulnya baru di bab 9 ayat 51 sampai bab 19 nanti. 10 bab berbicara tentang perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Perjalanan. Tujuannya ke Yerusalem. Nanti ingat, masuk kota Yerusalem diperlakukan, disebut, dielu-elukan sebagai raja. Sebagai raja. Maka kira-kira apa yang diajar oleh Yesus di tengah perjalanan itu? Kerajaan Allah pasti diajarkan. Maka stop ya. Kalau tadinya mukjizat banyak, sekarang mukjizat dikit, banyak ngajar. Kenapa harus banyak ngajar? Bego sih murid gua katanya gitu. Ya kan? Kok nggak pinter-pinter? Maka selama 10 bab itu dia bikin muridnya pinter. Nah itulah ya. 10 bab berbicara mengenai perjalanan. Baru sesudah itu pelayanan di Yerusalem. Baru sesudah itu wafat, kebangkitan, dan kenaikan. Nah baru selesai Injil Lukas. Waduh, nggak tahu kapan selesai. Thank you ya teman-teman sekalian. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, teman-teman, berarti sudah selesai pada malam hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan pada waktu yang sama, hari Kamis. Jangan lupa ya, mari sekarang kita tundukkan, mari tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur untuk setiap rahmat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada malam hari ini. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam firman-Mu, dan kami boleh terus menjadi murid-murid-Mu yang selalu mendengarkan, dan bukan cuma hanya mendengarkan Bapa, biarlah kami pun juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk Pak Irhandi yang telah mengajarkan kami begitu banyak tentang kitab suci. Biarlah Engkau berkati beliau dengan rahmat-Mu Tuhan, keluarganya dan pelayanannya, dan juga Engkau tambahkan rahmat-Mu ke dalam Pak Irhandi, sehingga beliau boleh semakin hari semakin menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang boleh semakin mencintai sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami pun akan beristirahat. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik sehingga menyegarkan tubuh kami, dan kami esok hari boleh kembali melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih. Hadir. Sampai minggu depan ya. Terima kasih. KKS, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ir. Terima kasih Matthew. Thanks Irhandi, Ciopi. Bye. Thank you. Wah, Sofia. Iya, Tumben. nggak mau ketemu ya. Oke. Iya. Aduh, asik banget nih dengerin